Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan tema karir atau keuangan kamu di sisa akhir tahun 2024 ya. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja ya. Selebihnya buang bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan sekarang kita akan lihat ya seperti apa kondisi karir atau keuangan kamu di sisa akhir tahun 2024 untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius. Ya, jadi energinya bisa dihitung mulai dari September, Oktober, November, Desember ya. Jadi sepanjang bulan-bulan ke depan ya, sampai akhir Desember gitu. Oke, di sini ada Eight of Cups. Aku rasa ada beberapa di antara kamu yang kayaknya ini ada yang beberapa yang harus terpaksa meninggalkan pekerjaannya ya. Mungkin kamu habis kontrak gitu ya, dan kamu mungkin gak disambung lagi gitu ya oleh bos kamu, walaupun sebenarnya kamu masih ingin bekerja di situ gitu. Ya, it's okay, nggak masalah, karena aku rasa di sini walaupun kamu dengan rasa kecewa ya, yang teramat sangat kecewa gitu ya, tapi di sini akan ada perubahan ya, akan ada perubahan. Kamu akan menemukan mungkin akan menemukan karir baru, pekerjaan baru yang jauh lebih baik gitu ya. Ikuti intuisi kamu gitu. Namun untuk beberapa di sini aku ngerasa kayak kamu sendiri ya yang bakal berhenti meninggalkan pekerjaan kamu itu lantaran mungkin kamu udah nggak serve lagi di situ gitu loh. Ya, ada rasa kecewa ya terhadap, kalau aku ngerasa nih bukan karena pekerjaan kamu, kecewa terhadap pekerjaan kamu nggak, tapi kayak lebih lingkungannya gitu, orang-orangnya di sini yang membuat kamu tuh kayak nggak bahagia berada di situ gitu, nggak happy di situ gitu ya. Kamu nggak suka lah gitu loh ya di situ ya. Mungkin orang-orangnya toksik, istilahnya gitu, lingkungannya toksik, nah gitu. Jadi kamu mungkin kayak nggak puas atau nggak tahan lah istilahnya gitu ya, kamu nggak tahan di situ gitu. Makanya kamu kayak dengan terpaksa meninggalkan pekerjaan kamu dan ingin mencari pekerjaan baru yang membuat kamu tuh kayak lebih happy gitu loh, yang membuat kamu lebih bahagia di sini. Aku lihatnya seperti itu gitu. Kemudian di segi keuangan, aku rasa ada beberapa ini, wow, ada rezeki yang besar sekali ya untuk kamu Aquarius. Ada rezeki banyak ada koin yang besar di sini ya. Jadi ada rezeki besar untuk kamu di sini. Ada beberapa ini rezeki ini datang dari sesuatu yang tanpa kamu duga ya, tanpa kamu sangka gitu. Namun ada beberapa mungkin ini kayak kalau kamu kesulitan uang ya, mungkin ada beberapa yang kayak ngasih kamu bantuan gitu, bantuan keuangan. Seperti itu ya, bantuan keuangan. Ada beberapa yang mungkin dikasih secara cuma-cuma oleh seseorang. Ada beberapa yang mungkin kayak nggak dikasih cuma-cuma ya, tapi tapi kayak kamu mungkin minjem gitu ya, karena kamu kesulitan keuangan, mungkin kamu minjem gitu, dan kamu menemukan orang yang tepat di sini gitu. Orang tersebut tuh bener-bener minjemin kamu gitu ya, walaupun nggak banyak, tapi kayaknya ini cukup untuk kamu kalau kamu ingin bikin usaha, atau misalkan kamu minjemnya ini ingin buka usaha kecil-kecilan ya, untuk modal kamu usaha. Aku rasa ya orang ini akan memberi kamu gitu loh. Tapi ya itu ya, kamu harus menjaga kepercayaan orang gitu ya. Jangan disia-siakan kepercayaan seseorang yang telah diberikan kepada kamu gitu. Terutama jika kamu minjem duitnya ini bukan dari semacam bank atau rentenir, itu bukannya, tapi kayak mungkin orang di sekitar kamu atau lingkungan kamu gitu, entah teman, entah keluarga, entah pokoknya siapapun itu, kenalan siapapun ya. Jadi kamu jangan mengkhianati kepercayaan yang mereka berikan atau yang dia berikan kepada kamu gitu ya. Jadi kamu harus menjaga kepercayaan itu dengan baik
ya. Kalau misalkan waktunya bayar ya kamu harus bayar gitu. Jangan sampai orang itu minta dulu baru kamu kasih, jangan seperti itu ya. Kalau misalkan udah temponya ya kamu bayar gitu loh ya. Jangan membuat orang yang sudah ngebantu kamu itu seperti seorang pengemis gitu ya, minta duit sendiri aja susah gitu kan. Kadang kan ada beberapa orang tuh seperti itu ya, udah dihutangin, waktunya bayar dia nggak bayar gitu. Giliran ditagih banyak alasan, kemudian nggak cuman banyak alasan gitu ya, ada beberapa malah justru membicarakan di belakang orang tersebut ya, orang yang sudah nolong tersebut gitu, kayak membicarakan dia gitu, pokoknya nyinyir lah di belakang gitu. Jangan sampai jadi orang yang seperti itu ya, orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih sudah dibantu orang gitu ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles ya. Ada beberapa di antara kamu yang rezekinya pelan-pelan datang ya. Jadi kayak gini, mungkin kamu ngerasa selama ini tuh kondisi keuangan kamu tuh kayak mandek gitu ya, stuck, kok gini-gini aja ya. It's okay, di sini akan ada rezeki datang ke arah kamu kok ya, pelan-pelan tapi pasti. Keuangan kamu akan ada di sini ya, akan stabil kembali gitu. Jadi kamu nggak usah putus asa, nggak usah nyerah ya, fokus aja dengan pekerjaan yang kamu kerjakan itu gitu. Karena aku ngerasa ada beberapa di antara kamu ini pekerjaannya ini bukan bekerja dengan seseorang ya, tapi bekerja sendiri. Makanya kamu kayak ngerasa seolah-olah tuh kalau kita kerja sendiri kan pemasukan bosnya kan kita sendiri gitu, jadi pemasukannya ya dari kita sendiri istilahnya kayak gitu ya, dari mungkin kalau jualannya dari orang yang beli istilahnya kayak gitu. Nah disinilah mungkin kamu kayak ngerasa kondisi kamu tuh kok gini-gini aja ya, keuangannya kok mandek, kok nggak lancar gitu ya, walaupun ada tapi kayak mungkin menurut kamu nggak puas gitu ya. Tapi it's okay, di sini pelan-pelan akan membaik kondisi keuangan kamu atau rezeki kamu gitu ya, pelan-pelan tapi pasti akan stabil kembali ya. Yang penting kamu tidak kehilangan rasa percaya diri ya. Kamu juga harus konsisten gitu, karena semuanya juga butuh proses gitu ya. Kamu harus yakin di sini. Oke. Akan ada rezeki datang kok di sini, asal kamu nggak putus asa gitu aja. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada strength ya. Ya, ada beberapa memang dibutuhkan kesabaran kamu ya untuk menghadapi tantangan dalam karir ya gitu, karena karir juga di sini aku ngerasa juga berpengaruh pada keuangan kamu gitu loh, terutama jika kamu punya usaha atau bisnis sendiri gitu ya, karena kamu kan nggak digaji orang gitu, kamu nggak dapat gaji tetap per bulan gitu, dari keuangan kamu itu dari hasil kerja kamu sendiri istilahnya gitu. Ini memang kamu membutuhkan kesabaran di sini dan membutuhkan kekuatan kamu ya, konsistensi kamu, ketekunan kamu, kegigihan kamu istilahnya kayak gitu di sini. Tapi nanti kedepannya akan stabil keuangan kamu gitu. Oke, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau gitu, karena saat ini memang itu adalah tantangan kamu gitu ya. Kemudian kita lihat lagi dari oracle-nya. Ya, untuk yang cari pekerjaan akan ada tawaran pekerjaan baru ya. Di sini kamu nggak perlu khawatir, akan ada tawaran pekerjaan baru dan ini menjanjikan buat kamu. Jadi kayak menjanjikan nih maksudnya ya, dari segi gaji atau keuangan ini benar-benar bisa memberikan kestabilan gitu loh untuk jangka panjang gitu. Ya, jadi bagus di sini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Aquarius, karir keuangan di sisa akhir tahun 2024. Apa pesannya? Angels Oracle. Oke, di sini kita akan lihat ya dari angelsnya.
remain positif tuh kan. Ya, remain positif. Jadi tetap positif, tetap yakin. Tantangan kamu tuh seperti itu saat ini. Ya. Untuk menghadapi ini kamu harus tetap positif. Ya, yang jelas kamu gak perlu negative thinking gitu, karena dengan begitu tuh kan, ini kayak semacam ada satu blessing gitu ya, atau berkah yang akan diberikan ke kamu gitu, satu kayak karangan bunga gitu ya. Kalau karangan bunga itu kan biasanya diberikan kepada seseorang yang sukses istilahnya gitu ya, sebagai ucapan selamat. Nah, istilahnya kayak gitu loh ya. Akan ada kesuksesan. Di sini juga ada Ace of Pentacles gitu. Ada sesuatu di sini. Ya, ini memang berkaitan dengan rezeki. Ada rezeki besar yang akan datang gitu ya. Ada keuangan yang akan diberikan ke arah kamu gitu. Kemudian di sini ada trust tuh. Di sini juga meminta kamu untuk percaya, yakin saat ini seperti itu. Ya, kalau yang ini yang diberhentikan kerja seperti yang bilang tadi, mungkin kamu kayak terpaksa harus berhenti kerja atau memang berhenti kerja karena kontrak kamu habis gitu, kamu nggak disambung lagi. Nah, ini kamu harus positive thinking ya. Ini juga untuk kamu nih ya. Kamu harus percaya dan yakin bahwa kamu akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik gitu. Oke, mungkin jalan rezeki kamu udah nggak di situ lagi gitu. Jadi jangan memaksakan diri kamu gitu. Lepaskan saja, ikuti saja ngalir gitu ya. Nggak usah memaksakan diri kayak mungkin seperti membandingkan dengan yang lain gitu. Contoh, mungkin ada beberapa teman kamu ditambahin kontraknya tapi kamu nggak, nah istilahnya gitu. Nggak usah seperti itu. Kemudian di sini kita punya a year from now ya, mulai dari sekarang ya, 1 tahun mulai dari sekarang. Oke, 1 tahun mulai dari sekarang, impian kamu, harapan kamu itu akan mulai apa ya, kayak ibaratnya kayak akan mulai dibangun gitu loh. Kamu akan menuju ke arah impian kamu itu pelan-pelan istilahnya gitu, 1 tahun dari sekarang gitu. Jadi bisa saja tahun depan gitu ya, kamu akan benar-benar merasakan kestabilan yang stabil gitu. Tapi perubahannya memang akan terjadi di tahun ini gitu ya, karena ini dibilangnya 1 tahun dari sekarang gitu. Jadi bisa tahun ini ya, karena ini energi sisa akhir tahun kamu, berarti bisa mulai dari sisa akhir tahun ini kondisi keuangan kamu itu memang mulai stabil kembali, dan tahun depan di sini mungkin akan benar-benar bisa kamu lihat gitu ya. Yang jelas di sini kamu diminta untuk yakin, percaya, pikiran positif ya, remain positif di sini, tetap positif gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.